Baik, perkenalkan nama saya Roland Bahtera Abiono R dengan NIM 0512111597. Di sini saya akan menjelaskan tugas kedua dari pemrograman berbasis desktop. Seperti soal tugas yang akan saya jelaskan. Terlebih dahulu di sini saya buka baca studionya. Ya, di sini sudah ada database dengan nama library sesuai dengan tugas yang diberikan. Ada dua kelas yang sudah saya buat di sini, dan yang ini kelas bukunya. Di sini ada soal tugas, yaitu pertama, untuk membuat aplikasi manajemen perpustakaan ini harus memiliki fitur yang pertama, yaitu input data buku, yang mana program harus memiliki data buku perpustakaan yang disimpan dalam array. Yang kedua, setiap buku harus memiliki judul, penulis, kategori, dan status ketersediaan, tersedia atau dipinjam. Minimal terdapat 4 buku dari masing-masing kategori. Fiksi 4, non-fiksi 4, teknologi 4, sejarah 4. Lalu bagian yang kedua adalah bagian peminjaman buku, yang mana program harus memungkinkan pengguna untuk meminjam buku berdasarkan daftar buku yang tersedia. Bagian yang kedua yaitu pengguna dapat memilih banyak buku untuk dipinjam sehingga mereka memasukkan input selesai. Jika buku yang dipilih tidak tersedia, sistem akan meminta input ulang hingga buku yang tersedia dipilih. Contoh format input peminjaman, yaitu buku, algoritma, dan pemrograman statusnya dipinjam. Bagian ketiga ada bagian pengembalian buku. Program harus memungkinkan pengguna untuk mengembalikan buku. Bagian yang pertama. Bagian yang kedua, pengguna dapat memasukkan judul buku yang dikembalikan dan status buku akan diubah menjadi tersedia. Jika buku yang dikembalikan tidak ada dalam peminjaman, sistem akan meminta input ulang. Dan di bagian yang keempat, menghitung denda keterlambatan. Jika buku dikembalikan lebih dari 7 hari, maka pengguna akan dikenakan denda sebesar 5.000 per hari keterlambatan. Yang kedua itu total denda akan ditampilkan setelah buku dikembalikan. Contoh perhitungan dendanya, hari keterlambatan 3 hari, maka total dendanya adalah 15.000. Dan di sini juga ada menu cetak struk peminjaman dan pengembalian. Program harus dapat mencetak struk peminjaman dan pengembalian yang berisi daftar buku yang dipinjam atau dikembalikan, status buku setelah transaksi dilakukan. Jika ada denda keterlambatan, total denda akan ditampilkan. Manajemen data buku yaitu admin perpustakaan. Program harus memiliki fitur manajemen buku termasuk menambah buku baru, mengubah informasi buku yaitu judul, penulis, kategori, status ketersediaan, menghapus buku dari daftar. Navigasi menu harus memungkinkan pengguna untuk kembali ke menu utama. Saat mengubah atau menghapus buku, sistem akan meminta konfirmasi sebelum dieksekusi. Jika input yang diberikan tidak valid, sistem akan meminta input ulang. Nah, di sini ada petunjuk pekerjaannya. Buatlah set kelas buku untuk mempresentasikan buku dengan atribut yang sesuai. Buat kelas main yang memiliki beberapa metode untuk menampilkan daftar buku, menerima dan mengelola peminjaman serta pengembalian buku, menghitung denda keterlambatan, mencetak struk peminjaman dan pengembalian, mengelola data buku, menambah, mengubah, dan menghapus buku. Menggunakan array di sini dalam mengelola data buku dan transaksi perpustakaan. Gunakan struktur keputusan dalam mengimplementasikan logika, peminjaman, pengembalian, penghitungan denda, manajemen buku, dan gunakan struktur pengulangan di sini tadi sudah. Bagian keenam, tampilkan skenario struktur keputusan dan pengulangan yang sesuai dengan soal.
buat video penjelasan maksimal 15 menit tentang cara kerja kode program yang kalian buat. Dan di sini sampai pada kesimpulannya saya telah membuat dua kelas, yaitu kelas buku dengan kelas manajemennya. Di sini di kelas buku sendiri saya ada membuat kelas buku yang mana sesuai dengan instruksi pada soal ada judul buku, penulis, kategori dan statusnya. Yang dan di sini eh, ada autornya, kita pakai get title dengan format dengan struktur string. Ya, di bagian ini jadi ketika dipanggil dari main kelasnya, program bisa langsung menampilkan. Dan di sini juga ada import buku, import Java util, Java time, dan ada library manajemennya, yaitu ketika melakukan scanner, ada map string, dan ada struktur peminjaman, ada struktur pengembalian yang tersimpan di array. Lalu di sini juga saya telah memasukkan judul buku, penulis, jenis bukunya, dan keterangannya. Di sini saya buat semuanya menjadi tersedia dengan tambahan 4 kategori per bukunya ya. Jadi di sini ada buku dengan judul Laskar Pelangi, buku bumi dengan tipe fiksi, 4 buku. Di sini ada yang non fiksi, Sapiens, Atomic Habit, Filosofi Teras, Man's Search for Meaning. Di sini ada teknologi, yaitu algoritma Java, pemrograman web, Python dasar dengan data science. Untuk yang sejarah, buku dengan kriteria sejarah, ada sejarah Islam, Indonesia Merdeka, Perang Dunia, dan Revolusi Mental. Nah, di sini ada tampilan navigasi, yaitu menu perpustakaan, tampilkan buku, peminjam pinjam buku, kembalikan buku, cetak struk, ada menu admin sama dengan menu keluar, lalu pilih menu lagi. Nah, di sini ada struktur sistem untuk mencetak, yaitu ketika pilihannya itu tidak valid, nanti akan dimunculkan instruksi seperti ini. Lalu di display book sendiri ini ada pilihan untuk menampilkan daftar bukunya. Di sini ada untuk peminjaman buku, tinggal memasukkan nomor bukunya saja, atau ketika kita telah selesai dengan memasukkan instruksi 0. Nah, di sini juga ada menu yang tersimpan dengan status buku tersedia atau tidak tersedia ketika buku itu ditampilkan. Nah, menu pengembalian buku di sini ada struktur keputusannya juga. Di sini ada logika jika ya pengembalian ketika peminjaman tersedia, maka akan ditampilkan tersedia, dan jika peminjaman itu lebih daripada 7 hari, ada struktur keputusan bahwa 7 hari peminjaman dikali dengan 5.000, lebih dari 7 hari. Jika dia dikembalikan, jumlah telatnya berapa, dendanya berapa. Nah, buku hak berhasil dikembalikan dengan denda, ada instruksi yang ditampilkan. Dan buku tidak ditemukan atau belum dipinjam, di sini ada struktur peminjaman, pengembalian. Nah, di sini juga akan ditampilkan kembali menu admin, tambah buku, hapus buku, ubah buku. Dan di sini ada menu tampilan case pertama, ya, penulisnya, kategori tersedia, buku berhasil ditambah atau buku berhasil dihapus. Dan sampai pada kesimpulannya kita akan jalankan program ini. Nah, di sini ada menu perpustakaan, tampilkan buku, kita akan pilih menu nomor 1. Nah, di sini ada
daftar buku yang telah saya input tadinya, dan setelah eh, tampilkan buku tadi muncul, maka kita bisa ke menu yang kedua, misalnya pinjam buku. Pinjam buku. Masukkan nomor buku yang ingin dipinjam. Ada struktur pengulangan kembali dengan menampilkan daftar bukunya. Contohnya, saya akan meminjam buku Laskar Pelangi. Adalah satu. Buku berhasil disimpan. Masukkan nomor buku yang ingin dipinjam lagi. Buku nomor 2 saya masukkan. Masukkan nomor buku yang ingin dipinjam. Saya masukkan nomor 3. Saya masukkan nomor 4 lagi bukunya. Buku fiksi semuanya saya pinjam. Masukkan nomor buku yang ingin dipinjam. Oke. Bisa meminjam banyak sesuai dengan instruksinya. Nah, ketika saya memilih nomor satu, karena tadi buku yang pertama saya sudah pinjam, ada instruksi bahwa bukunya tidak tersedia lagi. Karena buku fiksi semuanya sudah saya pinjam. Dan setelah buku ini saya pinjam semua, nomor 5, nomor 6, nomor 7, nomor 8, nomor 9, nomor 10, nomor 11, nomor 12, nomor 13, 14, 15, 16. Dan ini semua sudah selesai dan kembali. Nah, di sini ada tampilkan eh, cetak struk. Ini. Saya pinjam buku dari Laskar Pelangi dan tanggal 18. Ada 16 buku yang saya pinjam. Lalu cetak struk, ada menu admin nomor 5. Nah, di sini saya mau tambah buku, hapus buku, atau ubah buku. Coba saya akan menambah judul bukunya pemrograman berbasis desktop. Penulisnya saya penulisnya Universitas Terbuka. Kategori teknologi. Buku berhasil ditambahkan. Dan kita lihat lagi tampilkan buku. Sudah muncul nomor 17, pemrograman berbasis desktop Universitas Terbuka dengan status tersedia. Kita coba tampilkan menu admin lagi untuk hapus menu buku. Hapus buku bagian yang kedua. Masukkan judul buku, nomor buku yang akan dihapus, nomor 17. Buku berhasil dihapus. Kita lihat tampilkan nomor 1. Di sini sudah tidak ada lagi nomor 17 dari daftar buku yang ditampilkan. Lalu kita ke cetak struk. Nomor 4. Ini ada peminjaman. Nah, untuk kembalikan buku nomor 3, masukkan judul buku yang ingin dikembalikan, nomor 1. Mohon maaf, jadi buku tidak ditemukan atau belum dipinjam. Ini karena saya salah memasukkan. Jadi pilih menu kembalikan buku nomor 3. Judul buku yang ingin dikembalikan, contohnya Laskar Pelangi. Iya. Jadi kenapa eh,
belum ada denda yang masuk karena di hari itu saya meminjam, di hari itu juga saya kembalikan bukunya. Hanya jika ketika saya melakukan peminjaman sesuai dengan tanggal yang ada di dalam database, lebih dari 3 hari, maka sistem akan melakukan denda sesuai dengan instruksi yang kita masukkan dalam program ini. Jadi, sesuai dengan tampilan navigasi yang diberikan di sini sudah sesuai dengan tugas yang diberikan. Ya, ini yang bisa saya sampaikan. Jika ada kurang atau kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih untuk tutor yang sudah memberikan tugas 2 ini.